Walaupun hadis ini hamaluhu 'ala nadab. Hadis ini dikatakan ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya ini hanya sunnah, tidak sampai tidak wajib. Dalam mazhab Syafi'i salat di masjid hukumnya sunnah muakkadah, laisa biwajib. Tapi sangat disunnahkan untuk kita salat di masjid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan takaffalallah, Allah akan menjamin orang yang menjadikan masjid seperti rumahnya sendiri. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita dalam sehari, dalam 24 jam kita menghabiskan paling banyak itu di rumah. Dari pagi hari sampai sore hari kita habiskan di rumah. Kata beliau, takaffalullah liman kana al-masjidu baitahu. Allah akan menjamin bagi orang yang menjadikan masjid seperti rumahnya. Ini kinayah dari orang yang selalu datang ke masjid, orang yang selalu menghabiskan waktunya di masjid. Dalam hadis lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan kelak nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 golongan itu diantaranya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ketika ada waktu kosong dia menyempatkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ketika dia sedang jalan dan bertepatan dengan waktu azan, dia melewati masjid, dia sempatkan untuk ke masjid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, yang selalu tenang berada di masjid, yang selalu merasa kurang kalau dia sehari tidak ke masjid, nanti kelak orang-orang tersebut akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Tidak ada naungan kecuali naungannya ketika di mahsyar. Ketika di padang mahsyar, di lapangan yang dinamakan mahsyar, tempat berkumpulnya manusia, di mana matahari akan berada di kepala manusia, jaraknya hanya 1 jengkal saja, di mana cucuran-cucuran dari keringat manusia akan membasahi bumi ini. Tapi ada 7 golongan yang dimana 7 tersebut akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu adalah seseorang yang selalu hatinya berkaitan, selalu berpikir, selalu ingin hadir ke dalam masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka yang datang ke masjid dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan ketika di malam hari atau di waktu subuh, diberikan kabar gembira bahwasanya binurit tam yaumal qiyamah. Orang yang datang ke masjid di waktu malam, di waktu maghrib, ketika terbenamnya matahari, atau ketika tulu'ul fajr, terbitnya fajar, maka orang tersebut akan mendapatkan cahaya yang sempurna yaumal qiyamah. Basyiril masya'ina bidhulami, basyiril masya'ina ilal masajidi bidhulami bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi mereka yang jalan ke masjid-masjidnya Allah ketika malam hari. Kabar gembira tersebut adalah cahaya yang sempurna ketika kelak di hari kiamat. Nanti ketika di hari kiamat mereka akan dibedakan, wajah mereka akan cerah,
Kenapa? Karena ketika mereka datang waktu salat di malam hari atau di subuh hari, mereka datang memanggil panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah sebagian fadilah dari seseorang yang hadir atau yang mengaitkan hatinya dengan masajid-masajid Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita runut lagi, yaitu pertama, orang yang selalu datang ke masjid dia akan mendapatkan iman yang sempurna. Yang kedua, dia akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia akan tergolong dari golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mereka masuk dalam jaminan, mereka akan dijamin kelak di hari kiamat dalam ketenangan. Takaffallallahu liman kana al-masjidu baitahu. Allah akan menjamin bagi seseorang yang menjadikan masjid seperti rumahnya sendiri. Dengan apa? Birrauhi, dengan ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa, kemudahan hati. Ketika kita hadir di masjid, terasa beban yang kita rasakan mencari dunia ini terasa ringan. Masalah problematik, permasalahan dunia ketika kita masjid menjadi encer, menjadi ringan rasanya. Dan juga orang yang selalu datang ke masjid, mereka akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fadilah yang tadi yang disebutkan di atas tadi tidak akan kita dapatkan kecuali kita menjaga adab-adab fil masjid. Kita mengetahui adab-adab kita berada di masjid. Kita tidak akan mendapatkan iman yang sempurna, tidak akan mendapatkan cahaya yang sempurna, tidak akan masuk dalam golongan keluarga Allah, tidak akan masuk dalam golongan mereka yang ditanggung oleh Nabi besar Muhammad SAW, kecuali mereka-mereka yang menjaga adab-adab ketika masuk masjid dan berada di masjid. Maka dalam kesempatan ini Al-Faqir ingin menyampaikan sedikit dari adab-adab ketika kita berada di masjid. Yang pertama, adab ketika kita berada di masjid, kita disunnahkan sebelum kita masuk masjid, kita disunnahkan untuk dalam keadaan berwudu. Yusannu liman an yadkhula ilal masjidi an yatawadda'a aw ala taharah. Disunnahkan bagi seseorang yang ingin masuk ke masjid sudah dalam keadaan bersuci. Jadi usahakan sebelum dia masuk masjid, dia datang ke kamar mandi dulu untuk berwudu. Setelah itu baru dia masuk masjid. Karena seseorang yang langsung masuk masjid tanpa berwudu, ulama mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya apalagi binisbah lil muadzin, apalagi bagi orang yang mengumandangkan azan. Orang yang mengumandangkan azan dia sangat disunnahkan. Orang yang muadzin atau yang mugim itu disunnahkan, sangat disunnahkan untuk dalam keadaan berwudu. Ketika dia sudah berwudu, dan juga diharamkan bagi orang yang dalam keadaan hadas besar, ya. Orang yang dalam keadaan hadas besar haram baginya untuk masuk masjid, haram baginya untuk berdiam diri di masjid. Jadi adab yang pertama, sebelum dia masuk masjid, dia dalam keadaan suci. Yang kedua, ketika dia masuk masjid, maka dahulukanlah kaki kanan.
Ketika dia masuk ke masjid, maka dahulukanlah kaki kanan. Seraya membaca doa, yaitu Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu rahmatnya. Ketika dia masuk masjid, gunakan kaki kanan dan mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, dan masukkan niat ke dalam hatinya, yaitu niat i'tikaf. Ya. Jadi ketika kita berada di masjid, maka pahala tersebut tertulis oleh para malaikat. Dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwasanya man i'takafa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiam diri i'tikaf di satu masjid dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan mengharapkan apa yang diberikan oleh Allah dari pahala, maka pahalanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dia akan mendapatkan pahala, yaitu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kaum muslimin wal muslimat, ketika dia masuk ke masjid sepi dari niat i'tikaf. Ini adalah salah satu kerugian, rugi akhirat. Orang yang cerdas, dia akan memikirkan setiap niat yang dia pasang itu akan menjadi bekal nanti ketika dia di akhirat. Banyak orang yang datang ke masjid, kakinya kaki kiri, tidak membaca doa, kemudian tidak beriktikaf, kemudian belum dalam keadaan berwudu, masuk dalam keadaan masih hadas kecil. Bagaimana solatnya mau khusyuk? Bagaimana solatnya tanha anil fakhsya wal munkar? Bagaimana kita mau mendapatkan khusyuk dalam solat? Bagaimana kita mau tanha anil fakhsya wal munkar? Solat kita itu mencegah kita untuk melakukan perkara yang dosa. Makanya solat kita ini tidak menjadi obat untuk diri kita. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu kalau dalam keadaan sedih atau dalam keadaan genting, maka beliau itu badara ila shalah. Nabi SAW, beliau kalau dalam keadaan sedih itu manggil Bilal, arihna ya Bilal, wahai Bilal, berikan kesenangan kepadaku. Dengan cara apa? Dengan cara solat. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan idza hazabahu amrun badara ila shalah. Kalau ada perkara penting yang perlu diselesaikan, maka beliau akan bertawassul dengan salat. Wa ju'ilat qurrata aini fi shalat, dan Allah menjadikan sanubariku yaitu dengan salat. Kenapa kok kita ini menjadikan salat ini hanya sebagai isqatul wujub, yakni menggugurkan kewajiban? Kita sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini salat ini hanya menggugurkan kewajiban. Ada kewajiban digugurkan, tapi makna asli dari salat kita nggak ada. Kita nggak dapat makna aslinya. Makna apa? Yaitu qurrat wa ju'ilat qurrata aini fi salat, dan Allah menjadikan salat itu sebagai pelibur laraku. Nabi yang berkata bahwasanya salat itu sebagai pelipur lara.